multipregensi di Jalan Surakarta, Pamokoran, Sukamana, Karangtengah, Cianjur. Ya, dengan ceritanya 1000 cerita dalam aksara. Ini alhamdulillah saat ini Namina sudah legalitas untuk ada AK-nya, NIB, SMI, HAKI, dan juga FPWP. Ini untuk properti saya. Nah, sejarah Namina sendiri itu Namina diambil dari bahasa Sunda yang artinya namanya, yang namanya singkat, padat, jelas, dan mudah diingat, serta memiliki nilai budaya Sunda tetapi terdengar modern dan eksentrik. Dan Namina sendiri itu perusahaan yang mengangkat citra budaya suku Sunda agar berdampingan selaras dengan kehidupan modern, khususnya di bidang fashion. Dan Namina itu berdiri di bulan Maret 2020 dengan bidang usaha membuat pakaian, baik pakaian printing, non-printing, ataupun batik, cap, tulis, dan printing untuk anak ataupun dewasa. Perempuan ataupun laki-laki kita ada t-shirt, kemeja, tunik, kardigan, jersey, jaket, sweater, dan juga yang lainnya. Kemudian untuk visi kami, itu menjadi pelopor fashion budaya digital yang mengangkat kembali aksara Sunda sebagai identitas bangsa Indonesia di era modern. Jadi serta menjadi mitra terpercaya dalam penyediaan produk pakaian berkualitas tinggi, kreatif, inovatif, dan terjangkau di pasar maupun internasional. Dan untuk misi kami menggabungkan teknologi desain digital dengan motif batik dan aksara tradisional, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian aksara Sunda melalui produk fashion, dan kerjasama dengan seniman kaligrafi aksara Sunda Cianjur dan pengrajin lokal dalam ekosistem produksi kami, dan mengintegrasikan kekayaan budaya lokal khususnya aksara Sunda ke dalam desain busana modern berbasis digital, menghasilkan produk fashion yang berkualitas tinggi, inovatif, dan memiliki nilai budaya. Membangun kemitraan berkelanjutan dengan pengrajin lokal, desainer muda, dan juga pelaku UMKM. Memperluas jangkauan pasar melalui strategi pemasaran digital dan kolaborasi budaya di tingkat nasional dan internasional. Dan untuk di sini kita mengambil dari Badan Pusat Statistik untuk jumlah penduduk di Cianjur itu di 2025 kurang lebih ada 2.650 juta jiwa. Dan yang dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 30-40%. Jadi pelajar SD hingga SMA itu pernah dikenalkan dengan aksara Sunda melalui pelajaran muatan lokal di sekolah. Nah, yang memahami dan aktif dengan menggunakan aksara Sunda itu kecil sekali, sekitar 5-10% dari penduduk sekitar 130.000 hingga 265 orang. Dan sebagai wujud kepedulian terhadap hal ini, jadi kami dari Namina itu memperkenalkan aksara Sunda melalui batik, gitu. Jadi dengan tujuan agar aksara Sunda ini tidak punah dan pastinya terus dikenal dari generasi mendatang nanti. Nah, di sini kenapa sih harus batik aksara Sunda untuk inovasi kami? Jadi identitas budayanya yang kuat. Jadi aksara Sunda itu kan warisan leluhur ya, yang sangat berharga dari masyarakat Jawa Barat termasuk Cianjur. Kemudian estetika dan unik dan elegan secara visual. Aksara Sunda memiliki bentuk yang indah, simetrik, dan artistik. Jadi pembeda produk di pasar. Jadi menggunakan aksara Sunda sebagai motif memberikan keunikan dan eksekusi. Edukasi budaya lewat fashion. Motif aksara Sunda bukan hanya hiasan tapi juga media edukasi. Jadi batik ini mengajak orang lain belajar dan mengenali kembali huruf tradisional. Kemudian simbol kebangkitan lokal, jadi mengangkat aksara Sunda dalam batik, motifnya itu bagian dari gerakan kebudayaan. Jadi bukan hanya sekedar mode. Jadi simbol bahwa kita bangga terhadap akar budaya sendiri dan siap mengangkatnya ke level yang lebih tinggi, bahkan dari nasional hingga internasional. Tujuan inovasi di sini menghidupkan kembali aksara Sunda melalui media batik agar lebih dikenal, dipahami, dan digunakan oleh masyarakat luas, khususnya untuk generasi muda.
Kemudian menjadikan batik Aksara Sunda sebagai simbol kebanggaan dan identitas budaya masyarakat Sunda terutama di daerah Cianjur. Jadi meningkatkan daya tarik batik melalui inovasi desain yang unik dan bermakna sehingga memiliki nilai jual dan yang lebih tinggi di pasar lokal maupun global. Membuka peluang usaha dan pelatihan bagi pengrajin batik serta pelaku UMKM agar dapat berinovasi dan meningkatkan kapasitas produksi serta pemasaran. Membangun sinergi antara pengrajin, seniman, akademisi, pemerintah daerah, dan komunitas budaya dalam satu ekosistem inovasi batik yang berkelanjutan. Di sini ada problemnya, itu aksara Sunda, aksara daerah seperti aksara Sunda udah mulai terlupakan, dan industri batik cenderung stagnan dalam inovasi motif. Kemudian generasi muda butuh produk yang estetik tapi tetap relevan dengan identitas budaya. Nah, solusi kami itu kami menghadirkan pakaian batik modern dengan motif yang menggabungkan aksara Sunda digital yang dimodifikasi secara artistik, dibuat dalam berbagai gaya yang fashionable dan bermakna. Untuk peluangnya sendiri, bangkitnya tren lokal pride dan fashion berbasis budaya, peningkatan minat pasar global terhadap produk etnik khas Indonesia, dan potensi kolaborasi dengan komunitas budaya, sekolah, hingga instansi pemerintah. Target pasarnya sendiri yang kami tuju ada generasi muda, usia 20-40 tahun yang mencari dan tertarik pada fashion yang unik, etnik, modern, dan punya nilai, pecinta budaya, dan komunitas adat lokal, termasuk pengajar, seniman, dan aktivitas budaya, konsumen pasar premium korporatif, baik eksklusif untuk event atau instansi pemerintah dan pendidikan. Keunggulan produk kami, keunggulannya ada kemeja, dress batik aksara Sunda dengan motif huruf-huruf, outer dan event face etnik modern, cocok untuk event formal ataupun casual. Paket custom batik nama dalam aksara Sunda untuk hadiah eksklusif, dan semua desain berbasis digital dan melalui proses penyaringan makna agar tidak sekedar ornamen. Ini bisnis model kampas kami, mulai dari customer segment sampai dengan key partnernya. Untuk alur pemasarannya mulai dari sosial media, pelanggan offline, dan juga ada bazar, CFN, kadang CFD. Nah, ini salah satu beberapa motif aksara Sunda yang saat ini kita bawa. Ini untuk motifnya, dan itu juga khusus full yang saya pakai untuk batik aksara Sundanya. Nah, kenapa kami menggunakan banyaknya ornamen warna putih dalam batik? Di sini diceritakan, jadi kalau dalam fashion itu kan putih itu memberikan kesan elegan, bersih, minimalis, cocok untuk busana formal, klasik, ataupun acara spiritual budaya. Warna putih membuat motif batik menjadi lebih menonjol dan kontras. Jadi umumnya bisa dipakai untuk kesan bersahaja tapi berkelas. Nah, di sini kami menggunakan warna kaki kebanyakan ya. Jadi dalam fashion batik itu memberi kesan hangat, natural, dan tenang. Kaki jadi sering digunakan untuk gaya kasual elegan, etnik modern, ataupun outdoor formal, menunjukkan motif batik dengan cara halus dan bersahabat. Jadi tidak terlalu mencolok. Sering dipakai dalam desain fashion unisex ataupun busana harian dengan sentuhan etnik. Di sini kami percaya bahwa batik bukan hanya warisan visual, tapi juga bahasa jiwa dan identitas lokal. Jadi melalui produk kami, aksara Sunda kembali hidup, dikenakan, dibaca, dan bisa dibanggakan. Jadi batik aksara Sunda, lemes motifna, jero hartina. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video.
Ini video yang kami jelaskan itu pada saat lagi ngebatik tulis Pak. Sebenarnya kami sudah upload Pak di YouTube, juga ada di Namina Digital Indonesia. Itu saat ini kami lagi membatik Pak, batik tulis. Ya. Kalau ada di Ada pakai video. Tadi kita aja kali Pak. Terima kasih. Mungkin ada video. Kalau untuk warna memang rata-rata, berarti rata-rata ya, berarti kebanyakannya warna-warna yang tadi disebutkan kan putih, kaki, tapi ada warna lain nggak untuk pembuatan? Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya kalau untuk warna itu tergantung konsumen Bu. Kita juga ada untuk warna yang marun, warna yang misalnya magenta atau mungkin biru gitu kan, tergantung keinginan. Cuman kebanyakan yang seperti ini gitu, tapi kami juga ada bikin juga warna yang cerah juga ada. Jadi tergantung konsumen yang menginginkannya warna seperti apa. Bu, Iya Pak. kalau bahannya kayaknya dari mana Bu? Belinya maksudnya. Beli apa Ibu ini sendiri, menenun sendiri? Oh, kalau bahannya mah kita beli Pak Oh, langsung. beli. Iya. Katun biasa. Kalau untuk printing yang penting ada polister Pak, karena kalau nggak polister itu nggak bisa nempel, betul. Jadi tergantung Pak, kalau mau cat atau tulis atau itu beda-beda bahannya. Sutra juga bisa. Bisa. Konsumennya dan tergantung dia maunya apakah cat, tulis atau misalnya mau printing. Karena ada beberapa motif yang memang kalau cat itu kan nggak kelihatan ya Pak. Misalnya terlalu rame itu biasanya kita alihkan ke printing Pak, biar lebih bagus dan apalagi warnanya kalau printing kan bisa lebih bagus ya Pak, lebih ngejreng gitu ya. Pinginnya seperti itu bisa nanti kita alihkan ke printing. Karena kalau cat sama tulis kan warnanya tidak terlalu ini ya, maksudnya tidak terlalu kelihatan. Kalau printing kan bisa kelihatan. Jadi kita nanti tergantung konsumennya maunya seperti apa. Nah ini kan Ibu dari sejak tahun 2020. Iya Pak. Nah sampai dengan sekarang itu bagaimana atensi dari konsumen? Apakah tiap tahun meningkat keinginan untuk membeli produk Ibu atau bagaimana? Alhamdulillah Pak, setiap tahun ada peningkatan. Karena dari pertama kita sebenarnya nggak batik Pak, kita sebenarnya dari kan konveksi. Konveksi itu jadi kita dari pertama dari kaos dulu, kemudian baru tahun berikutnya ke printing. Nah tahun 2024 itu kita udah mulai ke batik. Gitu. Jadi inovasinya setiap tahun kita harus ada Pak, harus ada perubahan. Dan alhamdulillah respon dari konsumennya bagus gitu Pak. Jadi selalu memberikan kita lebih semangat lagi untuk Khusus untuk batik, batik ini ya? Ya, betul Pak. Jadi kalau motif sebenarnya banyak Pak, cuman kita ini lebih ke Cianjur ya Pak. Ada motif ayamnya sama aksara Sundanya gitu. Kalau motif kita banyak tergantung keinginan konsumen kan. Kalau motif Custom gitu ya? custom betul. Tapi kita menonjolkan lebih ke Cianjurnya biar ke bawah sama aksara Sundanya biar keluar gitu. santai terus terang kan tahu paham aksara Sunda itu. Iya. Jadi nggak tahu yang Mana ini? Yang ini Pak, yang ini tulisannya. Kalau ini kan motif Cianjurannya, kalau aksara Sundanya yang ini, yang saya pakai juga. Lebih tepatnya kaligrafi, Pak. Kaligrafi. Ah, Oh, kaligrafi. ya, isi saya kurang itu kata.
kaligrafi. Itunya apa, bunyinya apa? Kalau ini kebetulan nama usaha kita, ya. Jadi nanti kalau untuk tergantung keinginan konsumennya mau misalnya tulisnya apa, tapi kebetulan ini kita nominanya, jadi kita lebih ke nominanya aja. Harganya tentatif Ibu, dari mulai 150 sampai Atas ke atas. itu 500 Ya. ya. Kalau yang tulis pastinya Bu, kalau yang betul, karena itu kan lebih lama ya prosesnya juga. Kalau ini mah digital betul, yang ini ya. Kalau tulis agak lumayan. Spesialis kita sebenarnya ditulis Bu sebenarnya sekarang. Ya. Yang Ditulisnya nggak ada ya tadi contohnya nggak Belum beres. Kalau yang di video tadi sih kita lagi bikin, soalnya kalau tulis itu kan nggak bisa cepat ya Bu, gitu. Jadi kalau tulis itu kita nggak ada stok. Jadi Ya. yang memang baru kalau ada pesan baru kita bikin. Ya. Ya, soalnya lumayan Bu harganya. Tapi kalau untuk yang cap kita bawa sih, yang cap. yang cap ada. Ada yang cap kainnya kita bawa. Terus yang ini kalau ini printing. Gitu. Kalau ini dijualnya. Kalau yang ini Jual 200 Bu. ya Oh ada minat? Ya 200.000. 200 ke atas. Ya. Ini kebetulan kenapa kita menggunakan vest, karena saat ini kan lagi ngetrennya, betul. Jadi ngetrennya vest mulai dari yang dewasa sama anak gitu kan. Jadi biar satu ini, ya ini rompinya sama yang vest. Kita ngikutin tren yang saat ini aja. jadi sudah berupa ini ya, sudah berupa baju gitu, maksudnya pet, enggak kalau kainnya Ada kainnya, juga ada, kain. ada. Jadi kadang kan Kainnya konsumen satu ini. ya, jadi satu 2 kali 150 2 meter. Tergantung, kadang pengennya saya nggak mau ribet, udah jadi aja. Ada yang pesennya misalnya vest, ada kebaya, ada kimono, ada kemeja juga gitu. Tapi kalau misalnya saya mau kainnya aja, kadang buat dipakai sarung gitu ada. Balik lagi tergantung keinginan konsumennya aja. Ibu pernah survei nggak kalau yang memproduksi seperti ini tuh di Cianjur hanya Ibu? Untuk aksara Sundanya atau batiknya? Ya, Aksara satu Sunda. ini. Batik aksara Sunda. Hanya Ibu. Hanya kita. Hanya kita untuk Hanya saat kita. ini. Ya udah pernah nyari-nyari di Betul. searching di. Makanya Jadi kita kebetulan kita tuh Pak salah satu binaan LPS kakaknya OJK. Oh ya. Iya, gitu kan. Jadi di Cianjur tuh ada 7 ya. Ada pengrajin 7 batik. pengrajin batik. Nah dari semuanya itu kayak mungkin kalau orang dinas biasanya lebih kenal dengan Ibu Yaliana Dahlia yang di Oh, iya, Magelang. iya. Nah itu. Julia. Kalau beliau kan senior saya lebih ke gambar benturan. Betulan. Nah gitu, semua punya karakter Pak. Nah kalau saya kan, saya juga sama seniman, saya mau jual apa ya? Apakah sama dengan beliau? Oh, tentu tidak. Makanya saya inovasinya itu saya itu adalah aksara Sunda. Nah, makanya aksara Sunda, kaligrafi aksara Sundanya itu yang sebenarnya yang saya mau lombakan di sini. Gitu. kebetulan yang desainnya itu adalah suami saya Pak. Ya, nah, Jadi buat kita kolaborasi. itu Pak banyak Pak ya di sini. Beda-beda karakter Pak. Beda karakter, ya. Jadi kalau kita memang mau mendebatkan untuk aksara Sundanya, Oke. karena biar tujuannya sih biar nggak punah gitu kan. Yang lainnya biasanya, makanya itu yang lainnya itu biasanya aku kenapa saya juga, nah saya maaf ya saya nambahin nggak apa-apa Pak ya. Kenapa saya tadi ada pertanyaan kenapa batik, kenapa aksara Sunda gitu ya. Nah saya tambahin kenapa aksara Sunda, karena saya melihat skala nasional, skala internasional batik itu rata-rata 3 hewan, tumbuhan, alam, ombak, gitu kan ya, binatang, itu gitu kan. Iya. Kalau itu kan, kalau saya berpikir kalau seorang visioner harusnya beda gitu kan, apalagi ini kan lomba gitu kan, harus yang benar-benar beda, bedanya mana gitu kan, batik lu sama batik dia sama aja kok gitu kan, nah, bedanya di situ Pak gitu kan. Rata-rata teman-teman kita yang sudah senior gitu kan, saya lihatin itu adalah ada tiga unsur, hewan, tumbuhan, binatang kayak gitu. Terus keduanya, kenapa aksara Sunda? Saya mencontoh ini sih doa ya, mungkin untuk Cianjur atau gubernur gitu kan ya. Saya melihat negara maju, Jepang sama Cina, mereka tuh nggak pernah atau mungkin dilarang ya sama Xi Jinping untuk pakai bahasa Latin A B C D E F G H I J gitu kan. Mereka tuh ya udah lu kanji gitu kan ya. Jadi Jepang pakai kanji, Cina pakai Mandarin gitu kan. Jadi di banner kayak gini tuh saya lihat tentunya mereka tuh nggak pernah pakai Latin Pak atau Arab gitu.
oh di situ jadi negara tuh memupuk contoh gitu kan, memupuk rasa nasionalisme tinggi gitu terhadap kanji Jepangnya, Mandarin Cinanya gitu kan, makanya mereka jadi maju gitu. Nah saya tuh berdoa di sini tuh, jadi aduh mudah-mudahan walaupun emang IPM Cianjur paling rendah gitu kayaknya, cuman ya berdoa sih harus kan gitu kan. Kita tuh mau berdoa mudah-mudahan mumpung ini gubernurnya juga berpikir ke alam gitu. Satu berpikir mudah-mudahan ya satu pingin gitu kan kalau semuanya tuh media advertising kita gitu kan gitu atau surat menyurat itu pakai bahasa Sunda. Kalau batik Java kalau nggak salah kan aksara Sunda juga Ya, jadi kita Pak ada aksara Sunda, ada kaligrafi. Itu kan beda ya. Kalau aksara kan AA gitu kan. Nah kalau kita dikuring-kuring Pak gitu. Jadi ada kaligrafinya. Kalau Raja Pama kan emang ada aksara Sunda juga ya kalau Iya. nggak salah Ya, aksara. Dia mah aksara, Aksara ya. bukan kaligrafi. Ya, kalau Beda berarti ya. beda. Satu Tapi unsur dengan Java sama ini berarti dekat ya. Dekat. Dekat, gitu sama kan. sama batik. Seberangan lah, seberangan lah. Ya. Ya, Raja mah paling bawah, kalau saya di atas ya. Soalnya kan kalau melihat jalan ini setahu saya tuh di bawah tuh ada Raja Pak dan Sunda juga. ada. Betul. Itu yang sering. Kita sama satu ini juga, Komunitas. Komunitas. Betul. Kita juga Pak beda punya masing-masing Pak punya beda. Kalau kita ke kaligrafinya yang Ya. tapi aksara Sundanya gitu, tapi kaligrafi ada. Iya mungkin ke situnya gitu kan. Itu Budia mah. Di Budia. Budia Oh, Budia ini Iya. pinturan kan, dia ke pinturan. Ada Bu Raja Widya pakai gitu. aksara, gitu kan, nyasi dengan silatnya. Ibu Widya yang diunsur dengan itunya, gitu kan. Jadi beda-beda motif Ya. dan keragamannya. Kalau kita Oh. ingin misalnya ke kaligrafi. Ya, Ya. tumbuhan kan, Ya, ada yang betul. tumbuhan kan, ada yang Gunung-gunung, benda, gitu kan. Nah, itu kan Berarti kan menurut saya umum gitu Bapak Ibu gitu kan. Nah, saya tuh mencoba dalam lomba itu menyembuhkan kaligrafi aksara Sundanya. Sebenarnya tidak tercantum sih yang kaligrafinya jadi Iya, tidak. di sini lebih beraksara Ke aksaranya. Cukup mungkin, lalu saya kira itu muncul Yang itu boleh saya beli, Bu? Boleh, Ibu. Boleh. coba dulu lah Bu. Mau Kayaknya dicoba? pas itu. Coba Dicoba dulu. dicoba yang ini. Ah, yang itu. Boleh coba dulu Bu. Yang kiri yang kan dulu. Ada kamar mas di belakang. Yang ini apa yang Oh, yang itu? yang gratis Shopee katanya. Hah? Bukan, yang kita. Boleh, Ibu. Berapa pun 200? Iya. Mau dicoba dulu? Nggak Coba bisa, dulu. nggak bisa. Penasaran kalau penasaran kalau pegang ya bayar. Bayar. Ini masih hangat soalnya belum keluar, ini baru motifnya baru keluar di tahun ini. Di acara ini juga. Beli terus. Padahal nggak saya Kalau pakai. helikopter gitu. Pakai pakai. Dicoba dulu. Coba dulu Bu. Foto juga sama Ibu. Di foto dulu. Iya kan. Oh iya, iya. Saya sudah dari jauh udah kelihatan. Wah, nggak perlu waktu ini. Langsung ketahuan. Wah, ya bener ya. Mas, Bener gitu tuh. Keren. udah kelihatan. Bisa kira-kira ya? Ya, Masuk bisa cuma kira-kira. dari sepatu Ya, padahal biasanya batunya suka di ini kan enggak. Nanti teh jangan dijual ke orang lain ya yang ini ya, jangan ada yang sama. Nggak apa-apa nanti kalau cari yang sama. bisa. Kalau misalnya ini warnanya mau diganti misalnya yang lebih cerah. Bisa. Biasanya kalau kita memang lebih cerah tapi ada yang ingin yang lebih klasik gitu. Gitu kan. Ada yang warna kuning, ada yang warna biru merah juga. Wah, ya udah, ya buat anak-anak tuh ya. jadi bukan bagi anak-anak Atau kalau